Salam, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran yang hari ini, terlebih dulu saya akan bertanya kepada kalian, apakah ada di antara kalian yang sudah menerapkan hidup disiplin dalam bentuk tanggung jawab? Saya yakin, tentunya masih ada di antara kita yang belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap sesuatu yang kita lakukan, bukan? Nah, kira-kira sikap perbuatan tanggung jawab seperti apa yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita? Apakah ada dari kalian yang ingin menyampaikan pendapatnya? Hari ini saya akan mengajak kawan-kawan semuanya untuk berpikir lebih kritis lagi, supaya lebih bersemangat, lebih aktif dalam belajarnya. Jadi, kawan-kawan bebas untuk beradu argumen, untuk mengemukakan pendapatnya. Tapi dengan catatan, tidak boleh keluar dari konteks yang kita bahas pada saat ini. Gitu. Ia bisa belajar, bisa mengerjakan tugas, dan membantu orang tua. Itu semua benar, tidak ada yang salah. Namun saya ingin bertanya kembali, sesuai dengan pendapat kalian, kita ambil salah satu contohnya, yaitu mengerjakan tugas. Apakah mengerjakan tugas ini merupakan tanggung jawab yang harus kita lakukan atau tidak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Karena perbuatan tanggung jawab seperti ini harus kita lakukan dan kita terapkan pada saat kita menuntut ilmu, pada saat kita berjuang mencari pengalaman, menambah pengetahuan sampai kapanpun, agar kita sudah terbiasa. Ketika nanti kita sudah bekerja, tidak harus menunggu waktu yang tepat, namun kita bisa mengerjakannya mulai dari sekarang. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa sikap bertanggung jawab itu merupakan salah satu perbuatan yang baik, yang harus dibentuk, yang harus dibiasakan dari dalam diri kita sendiri, guna membawa sikap pribadi kita untuk menjadi lebih baik. Nah, dan tentunya sikap itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena itu semua akan menjadi model atau contoh sikap perbuatan yang baik untuk dapat ditiru oleh orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita gitu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi, yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Kawan-kawan harus tahu dulu apa sih maksud dan tujuan setelah kita mempelajari materi tersebut. Yang pertama, kita harus mampu menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan arti dalam tanggung jawab. Nah, yang kedua, kita harus mampu mengembangkan pemikiran kita tentang pengetahuan, arti rasa tanggung jawab itu sendiri. Nah, jadi itu kawan-kawan harus tahu tujuannya gitu. Nah, baik, sebelum kita masuk pada inti pokok materi yang akan kita bahas, sekali lagi saya ingin bertanya kepada kawan-kawan, yaitu mengenai perbuatan atau sikap bertanggung jawab. Apakah ada yang tahu arti dari perbuatan atau sikap bertanggung jawab itu seperti apa? Ayo, silakan kalau ada yang ingin mengemukakan pendapatnya. Iya, benar sekali, bahwa sikap bertanggung jawab itu adalah mencerminkan perlakuan yang baik, yang dapat dipercaya, dan tanpa menyerah gitu. Harus berjuang dalam melakukan segala sesuatu. Misalkan kalian ada dikasih PR oleh guru, dan itu harus dikumpul sesuai dengan tepat waktu gitu. Nah, di sini kalian harus menumbuhkan rasa tanggung jawab yang sepenuhnya terhadap tugas tersebut, supaya tidak terbengkalai begitu saja. Dari pengertian ini kita dapat melihat, kita dapat memahami bahwa sikap bertanggung jawab itu dapat membawa kita untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk menjadi lebih baik, kita
dapat mencontohi sikap seseorang, yaitu orang Samaria yang murah hati, yang ada terdapat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai yang ke-37. Nah, kira-kira ada yang tahu bagaimana sikap bertanggung jawab mengasihi yang dimiliki orang Samaria ini? Baik, kalau tidak ada yang tahu, ceritanya begini. Nah, bahwa pada saat itu ada seorang imam turun melalui jalan itu. Nah, ketika ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi. Ketika ia datang ke tempat itu, lalu ia melihat orang itu. Nah, tetapi ia juga melewati dari seberang jalan gitu. Nah, lalu demikian datanglah orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Nah, ketika ia melihat orang tersebut, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, jadi ia menolong orang tersebut gitu. Nah, dari sikap mengasihi dalam bentuk tanggung jawab yang dimiliki orang Samaria tadi, kita patut meniru. Kita patut mencontohi perbuatan tersebut dalam kehidupan kita. Sebenarnya bagaimana yang sesungguhnya sikap hidup bertanggung jawab untuk mencerminkan pribadi diri kita menjadi lebih baik yang harus kita miliki. Nah, baik. Sekarang kita akan masuk pada materi, yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat, yang tentunya itu yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu arti dari tanggung jawab itu sendiri. Bahwa dalam kata bertanggung jawab itu terkandung dua kata yang penting, yaitu tanggung dan jawab. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, tanggung jawab ini diterjemahkan menjadi responsible, yang dibentuk dari dua kata, yaitu respond dan able, yang masing-masing memiliki arti jawaban dan mampu. Nah, di dalam kata responsible ini terkandung makna, yaitu kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan kita. Jadi inilah sikap tanggung jawab yang harus kita tunjukkan kepada orang lain gitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh, yaitu di sini kita bisa melihat ada seorang laki-laki yang sedang menyelesaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ini merupakan salah satu contoh tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tanggung jawab dan kedewasaan. Di mana setiap orang itu bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Iya, karena inilah waktunya mereka mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalani kehidupannya di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah orang-orang di sekitarnya gitu kan. Dan juga mereka ikut berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik gitu. Nah, sikap seperti ini yang harus kita terapkan untuk menumbuhkan pribadi yang lebih baik dalam diri kita. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa seiring bertumbuhnya menjadi orang dewasa, ia akan terus menunjukkan rasa tanggung jawabnya, terutama terhadap orang tuanya yang sudah mendidik dan membesarkan dia. Sekarang saya akan menjelaskan poin materi yang ketiga, yaitu tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Nah, di mana di situ sebagai individu setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu masyarakat dan keluarga. Nah, dalam bentuk sikap, dalam bentuk bertanggung jawab seperti apa yang harus kita lakukan dalam membangun masyarakat? Nah, contohnya seperti kita harus menciptakan
lingkungan dengan kondisi yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Nah, kemudian kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan, harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di desa, contohnya seperti gotong royong, kerja bakti, dan sebagainya. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat betapa pedulinya orang-orang di tempat itu untuk membersihkan halaman lingkungan sekitarnya. Nah, kalau kita lihat, ini sudah menjadi contoh sikap bertanggung jawab yang lebih baik. Karena mereka tidak peduli jabatannya itu lurah, kepala desa, RT, RW, dan sebagainya. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka ada gotong royong gitu. Jadi untuk demi kemajuan masyarakat tersebut gitu. Nah, yang terakhir, yang keempat, saya akan menjelaskan poinnya, yaitu tentang tanggung jawab terhadap sesama. Nah, itu berarti kita harus bertanggung jawab terhadap perbuatan kita, perlakuan kita, tingkah laku kita yang sudah kita lakukan gitu terhadap orang lain ataupun sesama teman kita. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang sudah kita kerjakan, kita harus berani bertanggung jawab. Kita harus berani menunjukkan kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, pada gambar contoh yang terakhir ini menunjukkan adanya perbuatan yang baik dalam proses belajar gitu. Mereka dikasih tugas kelompok dan ada kerjasama yang baik gitu. Jadi mereka mengerjakannya bersama-sama karena ini memang tugas kelompok. Jadi harus ada tanggung jawab bersama dari setiap anggota kelompok sehingga tidak membebankan satu orang saja. Jadi seperti itu. Nah, untuk pembahasan materi kita sudah cukup pada hari ini. Oke, baik. Dari materi yang sudah kita pelajari bersama-sama tadi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab yang sesungguhnya itu ialah harus tampak dalam kehidupan kita yang nyata, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, maupun di gereja. Kemudian menumbuhkan sikap saling mengasihi sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam diri kita. Supaya apa? Supaya itu dapat menjadi contoh bagi orang lain. Berdasarkan dari keempat aspek materi yang sudah kita pelajari bersama tadi, ada banyak hal yang dapat membantu kita untuk memecahkan proses masalah yang untuk mencerminkan pribadi dari diri kita yang sesuai dengan tema, itu menjadi manusia yang bertanggung jawab. Adapun refleksinya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, sikap tanggung jawab harus kita tunjukkan kepada orang lain supaya orang-orang bisa mencontohi perbuatan baik yang kita lakukan. Yang kedua, refleksi yang kedua yaitu bertanggung jawab dan bersikap dewasa dalam menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan gitu. Jadi kita harus tanpa menyerah, kita harus tetap berpegang pada pendirian kita, harus dewasa dalam menghadapi situasi seperti itu. Yang ketiga yaitu tanamkan dan terapkan sikap kepedulian kita sebagai bentuk tanggung jawab di dalam masyarakat, terutama di sekitar kita. Jadi misalkan ada kegiatan-kegiatan di lingkungan masyarakat kita, jadi kita harus mengikuti itu, harus meluangkan waktu demi kemajuan masyarakat kita. Dan yang terakhir yaitu berbuat baik terhadap sesama, terutama terhadap teman-teman kita, sahabat kita, dan keluarga kita. Refleksi ini saya harapkan dapat kalian praktekkan, dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun saya tahu bahwa itu semua memerlukan suatu proses yang begitu sulit. Dan jika kalian bisa menghargai suatu proses tersebut, maka kelak ada dalam
diri kalian masing-masing akan tercermin, akan terlihat sifat, sikap perbuatan bertanggung jawab yang sudah kalian pelajari. Baik, kiranya materi kita pada hari ini yang membahas tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Kiranya ini boleh menjadi acuan referensi bagi kita sekalian dan membuka pikiran, wawasan baru kita untuk mencerminkan sikap bertanggung jawab agar menjadi teladan atau contoh yang baik bagi orang lain. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatannya dan jangan lupa mempelajari kembali materinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali, dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.